Karena rejeki dan karena stand up comedy, gue tuh udah cukup sering keliling dunia. Dan ketika gue bilang keliling dunia berarti 5 benua. Benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, benua Australia, dan benua Afrika. Begitu banyak kota-kota besar di dunia yang gue samperin, dan dengan itu maka berarti salah satu tempat yang paling sering gue samperin di seluruh dunia adalah hotel. Gue diberkahi kesempatan untuk nginep di berbagai macam hotel. Dari peninsula di Manhattan, New York, sampai hotel di Iceland, dan bahkan di Pretoria, Afrika Selatan. Gue udah punya kesempatan dan rezeki untuk nginep di berbagai macam hotel. Nah, hotel adalah sahabat ketika kita berperjalanan. Dan gue punya penilaian sendiri terhadap hotel-hotel. Maksudnya ada hal-hal yang gue nilai dari sebuah hotel. Dan gue mau cerita tentang satu buah hotel di Batu yang sangat-sangat menyenangkan. Tapi sebelum itu, gue mau cerita soal perjalanan gue ke Gunung Bromo. Gue belum pernah ke Gunung Bromo. Umur gue 44 tahun, dan baru di umur 44 tahun ini, setelah gue hidup sebegitu panjang, gue mampir juga ke Bromo. Tapi Bromo udah sering ada di radar gue. Gue tahu ada banyak orang yang berlibur ke Bromo. Gue tahu orang pada ngomongin Bromo, apalagi dalam waktu beberapa bulan kemarin Bromo masuk berita karena si Bukit Teletubbiesnya sempat kebakaran gara-gara ada pasangan bikin priwet dan fotografer dengan ide ngaco yang membuat kebakaran di situ. Tapi baru gara-gara gue nonton film Kejar Mimpi Gaspol. Diperankan sama Tora Sudiro, Asri Welas, dan ada sejumlah komika juga di situ, Nope salah satunya. Barulah di situ gue ngeliat, oh Bromo tuh kayak gini ya. Dan gue akuin, sangat kagum dengan Bromo gara-gara itu. Aneh sebenarnya kalau dipikir-pikir. Karena foto gue ngeliat, YouTube gue bisa buka. Gue bisa aja buka YouTube Gunung Bromo atau wisata Bromo, dan terpapar lah sama hal-hal itu. Tapi baru film Kejar Mimpi Gaspol lah yang membuat gue jadi pengen ke Bromo. Maka ketika gue bikin Huge in Indonesia Tour bersama dengan Joshua Pilot, Kevin Sanchez, dan Rushard Bashir dari Jakarta ke Bali, gue merasa Gunung Bromo ini sesuatu yang mesti disamperin. Bukan cuman karena gue pengen ngeliat, tapi karena gue ngerasa pengalaman ini akan jadi menarik untuk komika-komika New York yang untuk pertama kalinya datang ke Indonesia. Bahkan untuk pertama kalinya mereka ke benua Asia. Berangkatlah kami ke situ, dan benar, ternyata Gunung Bromo tuh mengagumkan menurut gue. Sebenarnya ya, memang gue di situ singkat sekali. Bahkan cuman kayaknya nggak nyampe 12 jam deh gue di situ. Ada 3 titik yang gue samperin. Satu, ada disebutnya beda-beda ya. Ada yang bilang area pasir, wilayah pasir, ada yang bilang pasir berbisik. Tapi ya kalau lo tahu, yang pasirnya itu. Terus wilayah kedua yang si Bukit Teletubbiesnya. Dan wilayah ketiga kami datang ke sebuah restoran yang ada di Highlands-nya, di area lebih tinggi dan bisa ngelihat pemandangan yang cukup indah. Tapi dalam pengalaman yang singkat itu, gue bisa membayangkan, wow, wisata ke Gunung Bromo ini sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan. Karena kalau lu orang kota seperti saya, maka berada dekat dengan alam itu gimana ya? Berharga lah. Anak-anak gue terutama seneng banget outdoor. Dan konon, gue belum pernah lihat dengan mata kepala gue sendiri, konon camping di Bromo, terutama di Bukit Teletubbies, itu memberi kesempatan bisa ngelihat bintang begitu indah. Katanya bisa ngelihat Milky Way gitu-gitu. Jadi gue berencana, masih wacana, summer break berikutnya di tahun ini, gue mau ngajak anak-anak ke Indonesia, dan ketika Indonesia mau diajak ke Gunung Bromo. Pertanyaannya, dan ini mungkin gue butuh bantuan lo juga, kira-kira berapa hari yang ideal untuk dihabiskan di Gunung Bromo?
apakah perlu menginap di atau camping di situ? Atau kita bisa cari hotel. Karena kalau pada akhirnya gue akan ngajak keluarga gue ke sana, ke Gunung Bromo, gue ada satu hotel yang gue lihat, namanya Golden Hills. Di Batu, yang menurut gue bukan cuman hotel yang paling menyenangkan di antara tour huge Indonesia, tapi salah satu hotel paling menyenangkan seumur-umur gue keluar masuk hotel. Mereka standar minimalnya aja udah terpenuhi dengan sangat baik. Sekarang kita akan ngomongin bagaimana aja cara gue menilai sebuah hotel. Cara gue nilai hotel tuh, dan nggak tahu ya, ini tuh cara gue ya, maksud gue nggak bilang cara gue paling benar, lu juga punya pengalaman sendiri, tapi gue punya beberapa tolok ukur lah. Biasanya dulu gue ngukur hotel tuh hanya dari breakfast hotelnya. Kenapa? Karena pada zamannya hotel nyaman tuh bukan sesuatu yang penting untuk gue. Saat itu gue masih muda, gue juga nggak menghabiskan waktu banyak di hotel, banyak mondar-mandir. Makin banyak pengalaman gue, dan gue udah mondar-mandir keluar masuk hotel dari tahun 2004. Zaman gue masih siaran radio, nge-MC, host, presenting, segala macam, keliling Indonesia. Dunia belum keliling Indonesia. Lama-lama gue sadari bahwa, iya benar, lu keluar hotel dan beraktivitas dan pulang cuma untuk tidur. Tapi ketika lu capek, balik ke hotelnya nggak nyaman, ngeganggu tidurnya. Dan gue berpengalaman sekali, capek berkegiatan, balik ke hotel yang bikin nggak bisa tidur. Pernah nggak lu capek banget, lu pikir lu bisa tidur, nyampe hotel tidur, blep gitu. Tapi nggak tidur karena hotelnya nggak nyaman. Gue ngerasain itu persis. Jadi sekarang, bukan cuma makanan, bahkan makanan sekarang ada di bawah. Ada beberapa hal yang membuat gue menilai sebuah hotel itu positif atau negatif. Yang pertama adalah attention, perhatian. Sekarang, gue senang sekali personal touch. Kalau datang ke hotel, kadang-kadang kita suka ngeliat ada kue untuk Panji Pragiwaksono dan segala macamnya. Kemarin waktu di Golden Hill juga ada seperti itu. Bukan cuma dia ngasih kue dengan sebuah greetings, tapi di layarnya ada selamat datang Panji Pragiwaksono. Dan ini attention to detailnya cukup baik, sangat baik bahkan. Gue nggak tahu informasi dapat dari mana, dari manajemen gue sendiri yang ngasih tahu atau mereka cari tahu sendiri. Tulisannya Panji Pragiwaksono Wongsoedo SSN. Kamarnya, wow. Look at this. I love this place already. Legit. Yo. Nice. Oh. Gue selalu suka nih. I'm a sucker for this kind of attention. Masuk, silakan. Biasanya Panji Pragiwaksono doang. Nah, memang betul. Lu akan bilang, hotel lain juga ada yang kayak gitu. Iya, tapi kita kan lagi ngomongin bare minimumnya. Ada juga soalnya hotel yang nggak kayak gitu. Ada hotel yang nggak ngasih greetings kayak gitu. Ada yang nggak ngasih personal touch kayak gitu. Ada yang personal touch-nya dalam bentuk oret-oretan. Jadi ada kayak kacanya kayak digambar gitu. Pakai kayak, nggak tahu ya, crayon atau apa gitu, warna-warni ada. Tapi kalau di Golden Hill tuh, dia ngasih kue, ngasih kayak snack gitu. Yang mana ya cukup standar dengan pesan. Tapi dia juga ngasih di layarnya. So, hospitality, keramahan orangnya, kemudian gesitnya pihak hotel terhadap kebutuhan kita itu juga krusial. Lu mungkin sama seperti gua pernah ngalamin sesuatu yang, aduh, kita mah udah nyampe kamar hotel tuh capek, AC kurang panas, direspon, ditelepon, nggak datang teknisinya, air panas nggak nyala, ditelepon, nggak ngerespon. Gue nggak dapat kesan itu dari Golden Hill sama sekali. Service yang gue rasakan, pelayanan yang gue rasakan, perhatian yang gue rasakan, itu top notch. Juga yang jadi penilaian gue itu adalah kondisi kamar pas baru masuk. Lu akan kaget, percaya sama gue. Lu akan kaget betapa banyaknya hotel yang ketika kita masuk, masih suka ada rambut di tempat tidur.
Dan gue bukan ngomongin hotel bintang 3. Attention to detail hotel bintang 4 dan hotel bintang 5 ini kadang-kadang nggak tau, complacent mungkin ya istilah yang tepat ya. Complacent gitu, kayak ya udah hotel oke. Gue ngerasain itu kadang di luar negeri, gue bukan ngomongin hotel Indonesia ya. Jadi ketika gue masuk, salah satu yang gue lakukan adalah gue rekam dulu kondisi kamar sebelum gue rebahin. Sering sekali. Bahkan ketika nggak ada konteks promo kayak sekarang ini, gue datang ke hotel, gue liatin, gue perhatiin, gue rekam untuk memastikan bahwa, tuh lihat barusan ya, ini belum gue apa-apain nih. Tuh lihat ada rambut. Suka ketemu di kasur ya, kalau di kasur udah big no lah ya. Tapi kadang-kadang ada tempat-tempat yang kita nggak nyangka gitu, kayak di lantai atau di namanya nahkas ya, di samping itu suka ada rambut aja gitu. Yang paling bete tuh di kamar mandi ada kayak gitu-gitu. Aduh, bete bener. Dan itu gue nggak menemukan, nggak ada celah sedikit pun di Golden Hill. Kamarnya bersih, on point. Yo. Penilaian ketiga gue dari kamar mandi. Tadi kita ngomongin kamar mandi ya. Gue suka ngeliat kamar mandi, gue suka ngeliat fasilitasnya, gue suka ngeliat kebersihan seberapa. Kadang-kadang kamar mandi kalau udah tua, mau dibersihin kayak gimana juga nggak selamat kan. Lu bisa ngeliat, tua lagi nih kamar mandinya. Dan bikin kita ilfeel. Fiturnya, kebersihannya, handuknya. Handuk hotel rata-rata putih. Kaget lu pasti kalau tahu, ada beberapa handuk hotel tidak putih-putih amat. Ada kekuning-kuningannya. Sekali lagi, di Golden Hill nggak seperti itu. Di luar itu tentu fasilitas, tapi fasilitas tidak pernah terlalu jadi perhatian buat gue karena gue jarang menikmati fasilitas ya terus terang. Tapi Golden Hill juga punya fasilitas yang oke. Golden Hill tuh menarik ya. Dia tidak, istilahnya tuh tidak intimidatif sebagai sebuah hotel. Dalam bentuk ukuran dia tidak intimidatif. Secara desain dia bagus banget, dia cantik banget. Sayang banget gue nggak dapat kesempatan untuk sarapan di situ. But from the looks of it, looks like a great experience gitu. Setupnya kelihatannya oke. Gue sempat dikasih makanan untuk kami bawa, dan itu sekali lagi bentuk hospitality mereka, dan makanannya juga enak. Tapi yang gue lihat menarik itu adalah setup kolam renangnya mereka. Lucu deh. Hotelnya tuh memang tampak quiet, dan mungkin karena memang saat itu karena gue nginep di weekdays saat itu. Emang kelihatan sepi, tapi kolam renangnya itu menarik sekali posisinya, penempatannya menarik menurut gue. Dan gue rasa untuk banyak orang nginep di Golden Hill akan jadi pengalaman yang menyenangkan sekali. Gue udah berencana kalau gue sama keluarga balik, kami akan nginepnya di situ. Itu rencana gue. Mungkin di Gunung Bromo akan camping dikit. Semalam aja cukup kayaknya. Sisanya kami akan menghabiskan waktu di Batu dan juga nanti di Malang, tapi nginepnya kelihatannya di Golden Hill. Karena penasaran. Lu tau nggak? Saking senengnya pengalamannya, lu pengen balik lagi. Itu yang gue rasain di Golden Hill. Kalau misalkan lu pengen nginep, silakan cari aja informasi tentang hotelnya. Lu bisa cek. Dan gue cukup yakin akan jadi pengalaman yang menyenangkan kok. Seminimal-minimalnya, lo akan ketemu sebuah hotel yang punya service yang sangat oke. Pelayanan yang sangat baik. I have no bad words for Golden Hill. Moga-moga review ini ngebantu, bisa jadi panduan untuk lo ketika nyari tempat menginap. Dan siapa tahu, ketika gue di sana, lo juga pas lagi di sana. Jadi sampai ketemu di hotel tersebut. Thank you. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.